Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Pionik. Saya dari SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan, kelas 9A absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kelas 9 tentang seni patung. Yang akan saya presentasikan antara lain 1 contoh patung, 2 pengelompokan fungsi patung, 3 pengelompokan corak patung, 4 deskripsi patung. 1. Contoh patung. Contoh patung yang ada di Indonesia antara lain 1 patung Garuda Wisnu Kencana, 2 patung Dewi Kwan Aim, 3 patung Kumbakarna Laga, 4 patung wanita berdoa, 5 patung monumen nasional, 6 patung Parameswara. 2. Pengelompokan fungsi patung. Fungsi patung yang akan saya presentasikan kali ini diantaranya patung religi, patung dekorasi, dan patung monumen. 3. Pengelompokan corak patung. Ada 3 macam corak patung, diantaranya corak imitatif, corak deformatif, dan corak non-figuratif. 4. Deskripsi patung. Patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana berlokasi di Bukit Unggasan, Jimbaran, Bali. Patung ini berdiri menjulang di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan merupakan karya pematung terkenal Bali, Nyonya Manuarta. Monumen ini dikembangkan sebagai taman budaya dan menjadi ikon bagi para wisata Bali dan Indonesia. Patung tersebut berwujud Dewa Wisnu yang dalam agama Hindu dewa pemelihara atau Siddhi, mengendarai burung Garuda. Tokoh Garuda dapat dilihat di kisah Garuda dan kerajaannya yang berkisah mengenai rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan yang akhirnya dilindungi oleh Dewa Wisnu. Patung ini diproyeksikan untuk mengikat tata ruang dengan jarak pandang sampai dengan 20 km, sehingga dapat terlihat dari Kuta, Sanur, Nusa Dua hingga Tanah Lot. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton. Dengan tinggi 75 meter dan lebar 60 meter. Jika pembangunannya selesai, patung ini akan menjadi salah satu patung terbesar di Asia dan akan lebih tinggi dari patung Liberty. Patung Dewi Kwan Aim. Patung Dewi Kwan Aim berlokasi di Kompleks Vihara Avalokitesvara, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Vihara yang menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah untuk berwisata religi dan melihat keindahan patung Dewi Kwan Aim yang sekelilingnya terdapat taman-taman yang indah. Patung Dewi Kwan Aim konon diimpor langsung dari Cina, dibangun pada tahun 2002 dan selesai tahun 2005. Berdiri kokoh dengan tinggi 22,8 meter. Patung dengan berat sekitar 1.500 ton ini menjadi destinasi wisata religi yang populer di Pematang Siantar. Dikelilingi 4 patung sebagai pengawal serta 2 lonceng besar menghiasi lokasi patung. Dengan ketinggian lebih dari 22 meter, membuat patung Dewi Kwan Aim meraih rekor muri pada tahun 2008 sebagai patung Dewi Kwan Aim yang tertinggi di Asia Tenggara. Patung ini merupakan perwujudan dari sosok Dewi Kwan Aim yang dikenal sebagai seorang dewi welas asih atau penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dewi Kwan Aim merupakan salah satu dewi yang dipuja umat Buddha. Menurut sejarah, Dewi Kwan Aim merupakan bodhisattva atau calon Buddha, yakni manusia yang hampir mencapai kesucian dan kesempurnaan. Patung Kumbakarna Laga. Patung Kumbakarna Laga terletak di Kebun Raya Eka Karya, Candi Kuning, Kecamatan Baturi,
Sesuai dengan namanya, Kumbakarna merupakan sebuah monumen yang didirikan dengan bentuk sosok Kumbakarna. Kumbakarna merupakan adik kandung dari Rahwana yang kerap dianggap sebagai tokoh antagonis. Padahal, Kumbakarna adalah tokoh kesatria yang berdedikasi. Kumbakarna Laga yang ada di Kebun Raya Bali memang dibangun sengaja untuk memperlihatkan sosok Kumbakarna. Bagi sebagian besar orang, Kumbakarna yang dikenal sebagai tokoh yang kerap menghabiskan waktunya dengan tidur merupakan tokoh antagonis. Status sebagai antagonis itu tak lain karena keterlibatan Kumbakarna dalam peperangan melawan pasukan monyet yang dipimpin oleh Hanuman dan Sugriwa. Namun, siapa sangka kalau perlawanan yang dilakukan oleh Kumbakarna merupakan sebuah sifat kesatria yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Sikap yang diperlihatkan oleh Kumbakarna dalam berperang melawan pasukan monyet tersebut bukan dilakukan dengan tujuan untuk membela Rahwana yang telah menculik Dewi Sinta. Perlawanan itu dilakukan oleh Kumbakarna karena berusaha untuk membela tanah airnya, Kerajaan Alengka. Patung Wanita Berdoa. Dalam karya patung perunggu yang berjudul Wanita Berdoa 1970 ini, Bud Mukhtar mengungkapkan ide penciptaan tentang nilai-nilai spiritual kehidupan. Ekspresi kepasrahan religius dihadirkannya dalam sosok figur perempuan dengan posisi mengendahkan tangan. Ekspresi raut wajah yang menghadap ke atas itu dengan kuat seakan menggambarkan sebuah pengharapan. Deformasi pada gestur tubuh yang dibentuk dari karakter kemasifan perunggu menghadirkan lekuk-lekuk tubuh yang dengan elastis mempresentasikan sosok figur wanita yang tangguh. Dalam karya ini dapat dilihat bagaimana nilai religiusitas seniman termaknai dalam karyanya. Ungkapan liris sosok figur wanita sedang berdoa merupakan manifestasi eksplorasi nilai religi yang terwujud dalam kedalaman konsep dan esensi bentuk. Manifestasi ungkapan karya tersebut menuntun kesadaran spiritualitas manusia sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan hidup kepada Tuhannya. Patung Monumen Nasional. Patung Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Terakhir, patung Paramesrawa. Tugu Paramesrawa Jakabaring berada di Jalan Gubernur Haji Bastari 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Tugu Paramesrawa Jakabaring atau Tugu Jakabaring tersebut memiliki bentuk pelepah pohon pisang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pohon pisang yang tumbuh di daerah Sumatera yang menginspirasi bentuk dari Tugu Parameswara Jakabaring. Nama Parameswara diambil dari nama Raja Melayu pertama yang turun di Bukit Siguntang. Sang raja kemudian meninggalkan Palembang bersama Sang Nila Utama menuju ke Tamase yang diberi nama Singapura. Sewaktu pasukan Majapahit dari Jawa akan menyerang Singapura, Parameswara bersama pengikutnya pindah ke Malaka di Semenanjung Malaya dan mendirikan kerajaan Malaka. Beberapa keturunannya juga membuka negeri baru di daerah Patani
dan Narathiwat atau sekarang wilayah Thailand. Setelah terjadinya kontak dengan para pedagang dan orang-orang dari Gujarat dan Persia, para Meswara masuk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching.